I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Sundari Rahim dengan NIM P3S1220008 dari program studi D3 Statistika Program Pendidikan Vokasi Universitas Halu Oleo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen Bapak Natalis Ransi, SSI MCS. Nah, dari beberapa materi teknologi informasi yang telah diberikan, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen data. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas materinya. Mari kita awali pembicaraan ini dengan memahami terlebih dahulu istilah dari manajemen. Manajemen itu dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan atau pengaturan, yang dimana fungsi dari manajemen adalah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengevaluasi. Semua itu harus dilakukan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, institusi, maupun perusahaan. Dalam manajemen data, yang dikelola itu adalah data. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen data itu adalah suatu proses perencanaan, pengolahan, penyimpanan, pengaturan, serta pemeliharaan pusat data yang dimiliki oleh suatu organisasi, institusi, ataupun perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, maka proses manajemen data dapat meliputi beberapa kegiatan, yakni kegiatan perencanaan, pengolahan, penyimpanan, pengaturan, serta pemeliharaan. Yang pertama, kegiatan perencanaan. Pada proses perencanaan, disusun rancangan pengolahan datanya. Misalnya, bagaimana menerjemahkan suatu variabel ke dalam kuesioner atau alat pengumpulan data. Kemudian, bagaimana nantinya proses coding dan entry data. Kemudian kegiatan manajemen data yang kedua, yakni kegiatan pengolahan. Pada proses pengolahan dilakukan setelah datanya terkumpul semua, yang meliputi kegiatan editing, coding, entry data, dan juga cleaning. Editing dimaksudkan untuk melihat apakah isian dalam kuesioner sudah baik dan bisa diproses lebih lanjut atau belum. Misalnya, melihat apakah jawabannya sudah benar atau belum, sudah seragam satuan pengukurannya atau belum, sudah sesuai yang seharusnya atau belum, dan lain-lain. Sedangkan coding adalah pemberian kode terhadap variabel. Misalnya, laki-laki di kode 1, perempuan di kode 2, atau jawaban yang setuju di kode 4, yang kurang setuju di kode 3, yang tidak setuju di kode 2, atau yang sangat tidak setuju di kode 1. Kemudian ada entry data. Entry data ini maksudnya menginput data pada form input data. Apakah ada aplikasi yang digunakan untuk mengentry data atau hanya di-entry menggunakan Excel biasa atau lainnya.
Kemudian yang terakhir ada cleaning. Cleaning dimaksudkan untuk melihat apakah data yang telah diolah tadi sudah siap dianalisis atau belum. Misalnya, melihat apakah ada duplikasi data yang sama, terentry 2 kali, dan lainnya. Kegiatan manajemen data yang ketiga, yakni kegiatan penyimpanan. Pada proses penyimpanan, biasanya data-data yang telah diolah yang telah rapi disimpan pada sebuah font yang disebut dan dikenal dengan nama database. Nah, dalam database inilah berisi kumpulan data yang telah terorganisir, sehingga dapat diakses, diperbarui, dan juga dikelola. Kemudian kegiatan manajemen data yang berikutnya yakni kegiatan pengaturan. Kegiatan pengaturan biasanya pada kegiatan pengaturan dilakukan filter sesuai dengan kebutuhan kota, kemudian melakukan agregasi, penggabungan, dan lain-lain. Kemudian kegiatan manajemen data yang terakhir yakni kegiatan pemeliharaan. Pada kegiatan pemeliharaan dilakukan perawatan secara berkala terhadap database yang dimiliki. Tujuannya agar tetap terjaga kualitas dan keamanan data yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, seperti yang telah disebutkan di awal, bahwa manajemen data itu adalah kegiatan yang sangat penting dalam mempermudah pencapaian suatu organisasi. Mengapa demikian? Hal-hal yang menjadikan manajemen data itu penting, diantaranya yang pertama, dengan adanya manajemen data dapat meningkatkan produktivitas institusi. Hal ini dilihat dari mudahnya kita mengakses, memperbarui, dan menemukan informasi. Kemudian yang kedua, dengan adanya manajemen data dapat membantu pembuatan keputusan yang akurat. Hal ini karena data telah tersimpan rapi dan terpusat, sehingga dapat dilakukan analisis data dalam waktu yang cepat. Hal ini karena data telah tersimpan rapi dan terpusat, maka analisis data pun dapat dilakukan secara cepat, sehingga pada saat kita dibutuhkan pengambilan keputusan analisis data pun dapat dilakukan secara singkat, dalam waktu yang singkat. Keputusan yang diambil tadi berdasarkan data yang terjamin kualitasnya dengan baik. Kemudian yang ketiga, dengan adanya manajemen data dapat mengurangi resiko hilangnya informasi penting. Hal itu karena apabila tidak ada database yang menyimpan data dengan rapi dan terpusat, maka kemungkinan hilangnya informasi penting maka data akan tercecer di mana-mana. Ketika sudah ada database yang menyimpan data dengan rapi dan terpusat, maka kemungkinan hilangnya informasi penting tersebut dapat kita hindari. Kemudian yang keempat dan yang terakhir, dengan adanya manajemen data, keamanan data lebih terjaga. Hal itu karena salah satu poin penting yang ditekankan pada manajemen data adalah keamanan data. Ketika ada database, maka dapat meminimalisir jatuhnya informasi penting ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu saja penjelasan singkat mengenai materi manajemen data yang dapat saya sampaikan di video kali ini.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kelebihan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.